Ide-ide nasionalis di Afrika muncul pada pertengahan abad ke-19 di kalangan kelas menengah kulit hitam yang baru muncul di Afrika Barat. Kaum nasionalis awal berharap untuk mengatasi fragmentasi etnis dengan menciptakan negara bangsa. Pada periode awalnya, gerakan ini terinspirasi oleh para intelektual Afrika, Amerika, dan Afro-Karibia. Dari gerakan kembali ke Afrika yang mengimpor cita-cita nasionalis yang ada di Eropa dan Amerika pada saat itu. Kaum nasionalis Afrika pada awal bersifat elitis dan percaya pada supremasi kebudayaan Barat, tetapi mencari peran yang lebih besar bagi diri mereka sendiri dalam pengambilan keputusan politik. Mereka menolak agama tradisional Afrika dan kesukuan sebagai primitif dan menganut gagasan Barat tentang Kristen, modernitas, dan negara bangsa. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi kaum nasionalis dalam mempersatukan bangsanya pasca kekuasaan Eropa adalah perpecahan suku dan terbentuknya etnisme. Nasionalis Ghana merayakan peringatan 50 tahun kemerdekaan nasional pada tahun 2007. Nasionalisme Afrika pertama kali muncul sebagai gerakan massa pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sebagai akibat dari perubahan sifat pemerintah kolonial pada masa perang serta perubahan sosial di Afrika itu sendiri. Partai politik nasionalis didirikan di hampir seluruh koloni Afrika pada tahun 1950-an. Dan kebangkitan mereka merupakan alasan penting bagi kolonisasi Afrika antara 1957 dan 1966. Namun, nasionalisme Afrika tidak pernah menjadi sebuah gerakan tunggal, dan kelompok politik yang dianggap nasionalis Afrika bervariasi berdasarkan orientasi ekonomi dan tingkat radikalisme dan kekerasan. Para pemimpin nasionalis berjuang untuk menemukan identitas sosial dan nasional mereka sendiri, menyusul pengaruh Eropa yang menguasai lanskap politik selama pendudukan kolonial. Nasionalisme Afrika di era kolonial seringkali dibingkai semata-mata sebagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial dan oleh karena itu seringkali tidak jelas atau bertentangan dengan tujuan-tujuan lainnya. Menurut sejarawan Robert L. Rothbard, nasionalisme Afrika tidak akan muncul tanpa kolonialisme. Kaitannya dengan Pan-Afrika juga ambigu, dengan banyak pemimpin nasionalis yang menyatakan kesetiaannya pada Pan-Afrika, namun masih menolak berkomitmen pada serikat supranasional. Kaum nasionalis Afrika pada masa itu juga dikritik karena terus menggunakan ide dan kebijakan yang terkait dengan negara kolonial. Secara khusus, kaum nasionalis biasanya berusaha untuk mempertahankan batas-batas nasional yang dibuat secara sewenang di bawah pemerintahan kolonial setelah kemerdekaan dan menciptakan rasa identitas nasional di antara populasi heterogen di dalamnya. Tribalisme dan nasionalisme etnis nasional Afrika berada dalam hubungan yang tidak mudah dengan kesukuan dan nasionalisme etnis subnasional yang berbeda dalam konsep kesetiaan politiknya. Banyak orang Afrika membedakan identitas etnis dan nasional mereka. Beberapa nasional berpendapat bahwa suku adalah ciptaan kolonial. Berikut ini adalah tokoh-tokoh nasionalisme Mesir, Sudan, Aljazair, dan Libya. Yang pertama, tokoh nasionalisme Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha 1769 sampai 1849. Beliau dikenal sebagai seorang pendiri Mesir modern yang memimpin negara Mesir secara keras. Beliau memimpin dari tahun 1805 sampai 1848 dan beliau merupakan seorang sosok pertama yang menggunakan gelar Khedive untuk mengganti gelar gubernur. Beliau berhasil diangkat menjadi gubernur setelah mendapatkan simpati rakyat Mesir setelah mengadu domba kaum Mamluk dan kaum Mesir. Selama jabatannya sebagai gubernur, beliau menginginkan Mesir melepaskan dari Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh keturunannya.
Beliau menata kembali masyarakat Mesir dan membangun sebuah militer yang lebih modern. Pada tahun 1829, Muhammad Ali membuat undang-undang pidana pertamanya dengan bertujuan untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat dengan mengubah sebuah sistem hukum di Mesir. Pertama, pemimpin kemerdekaan Sudan Ismail Azhari 20 Oktober 1900 sampai 26 Agustus 1969. Ia berhasil membuat konsensus nasional bersama para elit dan pemimpin kelompok-kelompok negaranya. Kedua, Abdurrahman Siwar Al-Dahab 1934 sampai 18 Oktober 2018. Di Sudan namanya sangat harum. Ia pernah menjabat Menteri Pertahanan pada 1980-an dan kemudian menggulingkan rezim diktator otoriter Jenderal Jafar Numeri pada 1985 ketika memimpin Dewan Transisi Militer. Tidak sampai setahun ia pun menyerahkan kekuasaan kepada penguasaan sipil yang terpilih secara demokratis sesuai janjinya. Ketiga, Abdul Fattah Burhan. Jenderal kelahiran 1960 ini bisa dikatakan sebagai penyelamat Sudan dalam masa kritis politik sekarang ini. Ia bersama beberapa jenderal lainnya telah membentuk Dewan Transisi Militer untuk mengakhiri kekuasaan 30 tahun Presiden Omar Bashir. Setelah berbulan-bulan terjadi aksi-aksi unjuk rasa menentang kekuasaan rezim diktator otoriter itu. Abdelaziz Bouteflika merupakan tokoh di balik kemerdekaan Aljazair dari Perancis pada tahun 1950-an. Ia menjabat sebagai Presiden Aljazair selama 20 tahun, sejak 1999. Tahun 2019, ia digulingkan oleh gelombang protes pro-demokrasi di Aljazair. Di masa mudanya, Bouteflika dikenang sebagai tokoh pembebasan Aljazair dari pemerintah kolonial Perancis. Ia juga disebut pernah berhasil bernegosiasi dengan kelompok teror Carlos de Jekyll. Bouteflika tercatat sebagai tokoh perdamaian dalam perang saudara di Aljazair antara militan Islam dan pasukan keamanan Aljazair. Tokoh nasionalisme Libya yaitu Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi atau Gaddafi. Muammar al-Gaddafi adalah seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Ia berkuasa di Libya sebagai kepala revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1967 hingga 1977 dan kemudian sebagai pemimpin dan penuntun revolusi Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Ia awalnya memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme Arab, tetapi kemudian mengikuti ideologinya sendiri yang disebut teori internasional ketiga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.